mulai. Ya, seni menegur anak dengan bahasa cinta. Ya, jadi menegur itu ada seninya rupanya ya, Masya Allah. Ya. Ya, karena orang bijak mengatakan menegur bukan karena benci, memuji tanpa menjadikan lupa diri, ya, sehingga menegur ada caranya dan memuji juga ada adabnya. Ya, jadi ini perlu kita pahami. Ya. Baik. Apalagi anak-anak yang dalam perkembangannya ya tentu perlu mendapat arahan, bimbingan dari orang tua, baik orang tua sesungguhnya ya Bapak Ibu dan juga orang tua yaitu Bapak Ibu guru. Jadi kalau kata MH Ainun Najib, ya bapakku satu, ibuku satu, orang tuaku 1000. Ya termasuk di 1000 itulah juga Bapak Ibu guru ya dan juga orang tua yang ada di sekeliling ananda kita. Baik, dan kemudian juga ya adab menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain ini ternyata menurut Imam Syafi'i yaitu jika seseorang menegur kesalahanmu di saat hanya berdua itu bermakna dia ikhlas dan inginkan kamu menjadi baik. Ya. Dan jika seseorang menegur kesilapanmu di khalayak ramai itu bukannya karena inginkan kamu menjadi baik, tapi dia menghinamu. Jadi ini untuk kita pada umumnya kalau kita ingin menegur kekeliruan atau kesalahan orang lain itu berdua saja ya atau ya bersembunyi termasuk anak-anak. Dia bertengkar dengan adiknya dan kita ingin menegur kekhilafan Ananda ini ya kakaknya kita ajak panggil sini gitu. Ntar berdua aja baru bisik-bisik ya atau nanti ada teknik-teknik berikutnya ya tapi inilah ya adab menegur. Termasuk juga menegur teman kita, menegur ya pasangan hidup. Ya, selama ini kalau saya seminar saya selalu ingatkan untuk menegur terutama pasangan hidup itu bila hanya berdua saja. Ya, karena itu artinya kita ingin memberikan masukan agar menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ya ada orang menegur di depan orang lain atau misalnya ada WA grup ya orang ditegur di situ. Itu sebetulnya niatnya ingin menghina itu. Ya. Tapi alasannya, iya kan saya ingin menegur dia supaya lebih baik. Ya. Nah ini harus kita pahami. Ya. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah ulama besar. Ya. Beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 Hijriah, sekitar 767 Masehi, dan beliau wafat di Mesir tahun 819 Masehi. Ya. Jadi ini harus dipegang nih, ya patokan ini dulu. Oke, baik berikutnya. Ya, nah. Tentu orang tua adalah panutan terbesar, ya. Dan kemudian ya sebelum menegur anak harus membuat kesepakatan peraturan bersama anak. Karena kalau belum bikin peraturan pada anak, misalnya ya anak pegang gadget untuk bermain. Sekarang kan pegang gadget bukan hanya untuk bermain ya, untuk belajar pun pegang gadget ya. Ibu bikin kesepakatan, misalnya 1 jam kah, 2 jam kah, atau mungkin ada 3 jam. Dan anak setuju pada saat itu. Maka kalau lebih dari kesepakatan, nah baru kita bisa menegur. Banyaknya orang tua juga ini ya belum bikin kesepakatan, udah negur aja terus. Ya, makanya anak akhirnya juga marah, akhirnya kesal, akhirnya kecewa, akhirnya terluka. Ya, dan itu hati-hati, itu akan membekas memorinya di dalam benak anak-anak kita. Berikutnya, memberikan nasihat, pujian, dan teguran sesuai usia anak. Ya, sesuai usia anak. Nah, ini yang harus juga perlu difahami ya. Mungkin hari ini tidak bisa saya jelaskan detail karena panitia memilih menegurnya dengan cara bahasa cinta atau bahasa kasih sayang ya. Mungkin di lain tempat ya, ayah bunda, bapak ibu juga bisa mencari seminar-seminar tentang bagaimana caranya yang sesuai usia anak ya. Baik, kemudian apa lagi ya? Ini, buatlah anak tersentuh bukan tersinggung. Ya. Termasuk juga ini pada pasangan hidup nih. Buat pasangan hidup tersentuh bukan tersinggung. Ya. Tersentuh dan tersinggung bukannya sama Bu Aisyah, dia kena bendanya kena, iya. Tapi tersentuh itu kenanya lembut, kalau tersinggung kenanya tergoncang, terlalu keras. Makanya bisa pecah kalau kenanya terlalu keras, itulah tersinggung. Ya, pecah apa ya? Pecah emosinya, ya, pecah pikirannya, pecah perasaannya, ya. Dan hati-hati nanti pecah jiwanya. Ya, nah ini prinsip-prinsip juga di dalam cara menegur atau seni menegur. Ya. Dikatakan seni karena memang ini ya berseni dia itu. Bahkan kadang-kadang kita udah belajar juga, tapi juga pada saat kita juga kesel, kadang ya untuk beberapa saat lupa lagi cara-caranya. Ya. Tapi
paling tidak tadi pegang prinsip adabnya adalah kalau kita ingin menegur kesilapan, kekhilafan, kekeliruan, kesalahan, kalau berdua saja atau bersembunyi istilahnya. Oke, itu pegang baik-baik itu. Ya. Next, oke, ya. Jadi dalam seni menegur anak dan muji anak, tentu supaya menjadi seni yang lebih asik lagi, ya. Tentu kita diminta bersikap lembut pada mereka. Ya, ini jelas ini Allah minta kita. Ya, di surat Ali Imran 159 nanti kita lihat ya. Kemudian apa lagi? Kalau memberikan teguran, instruksinya jelas. Ya, hindari merepet kalau orang Jakarta bilang. Atau kalau di Tuban ngomongnya gitu nggak merepet. Apalagi ibu-ibu tuh. Jadi anak-anak nggak jelas apa sih yang ditegur. Ya, misalnya ditegur taruh handuk, tapi kita merepet kemana-mana. Ya, nah ini yang nanti anak nggak jelas maunya apa. Ya. Dan kemudian memang ya berulang kali saya sering sekali di seminar-seminar itu untuk belajarlah bahwa memang anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Ini banyak sekali seminar-seminar tentang hal ini ya. Jadi beda memberikan teguran pada anak laki dan anak perempuan berbeda. Ya. Oke. Nah, melihat pahami juga beda watak anak-anak ya. Kadang-kadang kita suruh anak ya untuk melipat selimut sangat rapi misalnya ya, ujung ketemu ujung. Padahal anak ini bukan watak yang sempurna, bukan watak hasrat sempurna. Dia hasratnya malah hasrat yang gembira. Ya, dia tidak bisa detil. Ada anak-anak yang memang tidak bisa detil. Udah bagus dilipat itu, walaupun diuel-uel ya, itu udah bagus. Jangankan anak, mungkin bapaknya juga begitu. Ya, habis sholat sarungnya ya dilipat-lipat ya. Dia bilang udah dilipat, padahal itu diuel-uel. Ya kan gitu. Ya, nah, jadi pahami watak anak. Sudah dilipat aja sudah syukur. Ya, dan kemudian apalagi pahami juga bagaimana bahasa cinta masing-masing anak. Ya, hari ini karena panitia meminta judulnya tentang bahasa cinta, mungkin saya akan lebih tekankan pada prinsip yang bahasa cinta. Ya, nah inilah bersikap lembut kita diminta oleh Allah bersikap lembut di Quran surat Ali Imran ayat 159 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sampai sini dulu nih. Ya. Saya sejak tahun 98 mengurus anak-anak korban narkoba. Ya, tahun-tahun terakhir mengurus anak-anak korban LGBT. Ketahuilah salah satu faktornya adalah karena orang tua bersikap keras dan berhati kasar. Sekali lagi saya katakan orang tua. Artinya orang tua bisa ayah ibunya, bisa juga bapak ibu gurunya. Ya, bisa juga kakek neneknya, bisa juga tante-tantenya, bisa juga kakak-kakaknya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita keras dan kasar dia menjauh. Kalau tegas apa Bu Aisyah? Tegas itu kan bisa lembut kan? Ya, kalau keras dan kasar itu udah jelas. Ada kebencian di situ pada saat kita menghardiknya atau menegurnya. Nah kalau menjauh, ini bahaya. Anak-anak yang kena narkoba karena dia menjauh dari orang tuanya, didapat oleh bandar narkoba, sudah ditawari narkoba sebagai ya salah satu solusi. Ya, anak-anak juga LGBT juga begitu. Anak-anak tawuran, anak-anak pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Ya. Apalagi sekarang, kalau sekarang ya kita kan disuruh di rumah semua nih. Kemudian kalau kita keras dan kasar orang tuanya ya atau ayah bundanya keras dan kasar di rumah maka anak menjauh ya. Nah, kalau menjauh dia pergi terus keluar itu lagi ya virus COVID itu menanti-nanti ya kan. Nah, Bu Aisyah saya sudah lembut tapi tuh anak itu kayaknya nggak mau dengar. Ini sering banget ibu-ibu ngomong kayak gitu. Ya. Maka di sini Allah sampaikan fa'fu anhum wastaghfir lahum ya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Ibu kalau sudah lembut ngomong sama anak, ayo nak kerjakan pekerjaanmu, tapi anak masih ya songong kalau orang Jakarta bilang itu, ya sudah dalam hati bilang ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, sebut namanya. Kan anaknya banyak kan Bu, nggak cuma satu kan, sebut namanya ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, ya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, sebut juga nama bapaknya, ya karena dia menyambung itu, tersambung dia punya ya nasabnya itu, ya. Dan mohonkan ampun ya bagi mereka ya Allah ampuni dia.
Buat teman-teman yang sudah berkali-kali saya ingatkan surat Ali Imran, dipakai ini. Karena pada saat kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku dan ampuni dia ya Allah, maka rahmat Allah turun pada anak itu juga. Selain turun pada orang tuanya. Oke? Baru tuh, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Ini keren banget Ali Imran 159. Dan ini bukan hanya untuk anak, ini juga bisa untuk pasangan. Ini juga bisa untuk pimpinan kepada timnya, ya. Oke, atau untuk kita kepada sahabat kita. Makanya ini harus sering diulang-ulang nih biar masuk di dalam benak subconscious mind-nya kita ya. Jadi sekali lagi sebelum ajak musyawarah anak-anak ya, dalam artian juga ya, musyawarah itu kan dalam artian juga menegurnya atau juga memberikan masukan, itu ada beberapa langkah sebetulnya. 1, memohon rahmat Allah untuk kita bisa lemah lembut. Ingat, lemah lembut bukan bawaan lahir bapak ibu terhadap anak kandung. Ya. Justru kadang orang lain bisa lebih cepat lemah lembut sama anak kita. Kalau kita nih aslinya nih, ibu-ibu sama anak, kepengennya cepet aja buru-buru. Ya cepetan, ayo bangun cepetan, maunya begitu. Ya. Bisa jadi ibu guru atau pak guru sama anak kita nih, ya jauh bisa lebih cepat lembutnya. Tapi bapak ibu guru juga belum tentu juga sama anaknya bisa lebih cepat lembutnya. Makanya dititipkanlah dalam belajar ini ada kepada bapak ibu guru, kepada orang lain kan gitu. Makanya ya buat bapak ibu yang sudah bisa lembut pada anak sendiri itu berarti rahmat Allah turun. Ya. Untuk itulah kita minta ya Allah, misalnya kita mau menegur anak dan kita udah kesel banget, nama itu udah cepat-cepat istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut. Jadi minta lemah lembut. 1, ya. Susah-susah amat sih Bu Aisyah lemah lembut. Saya mah orangnya udah kayak gini. Saya ini orangnya keras memang. Orang tua saya keras. Hati-hati. Ya, ini Allah sudah wanti-wanti. Ingatkan kita. Sekiranya kita, ya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Kalau anak-anak menjauh, walaupun di rumah dia bisa menjauh. Ya, makanya dia akan dekat sekali dengan gadgetnya. Dan di situ tuh banyak hal yang berguna juga di gadget itu sebetulnya, tapi karena dia menjauh, karena sedang kesel pegang gadget, sedang marah pegang gadget, maka dia akan mengakses hal-hal yang negatif, bisa seperti itu. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Minta dulu ya, kita memaafkan dia dulu. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Kemarin udah janji main gadgetnya cuma 2 jam, kenapa ini lebih ya Allah? Nah, itu minta. Maafkan ya Allah, sebut namanya. Ya. Dan langkah ketiga, mohonkan ampun baginya, karena bapak ibu itu, terutama ibu adalah perantara ya antara anak dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Barulah ajak musyawarah. Nah, ini. Dan pada saat musyawarah ada kesepakatan lagi yang terbaru, yang terrevisi, ya sudah, ya lakukan itu. Jangan selalu terpaku pada peraturan kemarin. Karena bisa jadi anak ya memberikan masukan pada kita bahwa kalau main 2 jam Bun, itu baru separoh, ini belum tuntas selesai, oke tambahlah setengah jam misalnya gitu. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, ambil keputusan, makanya kita diminta apa? Tawakal ya. Apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah pada Allah. Ya. Nggak usah juga ragu, aduh nanti salah nggak ya? Ya udah tawakal. Hasil itu memang tawakal pada Allah. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Masya Allah. Ya. Oke, ini udah jelas sekali ini. Landasannya jelas kan. Ya. Baik, nah sekali lagi ini otak manusia ini itu banyak sekali hal yang luar biasa di dalamnya. Otak manusia terdiri dari otak besar, otak kecil, terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Ini saya sering berkali-kali bilang. Kenapa saya suka sekali menjelaskan sesuatu berdasarkan pendekatan neuroscience, karena luar biasa ya, program-program fitur-fitur yang ada di dalam otak manusia itu Allah desain luar biasa, Masya Allah. Dan kita berharap supaya kita bisa kenal dengan beberapa program, karena hari ini kan nggak bisa semuanya tuntas ya, beberapa program yang ada di otak manusia, maka kita bisa dengan bijaksana, dengan lemah lembut tadi ya,
itulah berseninya, ya. Baik, ya ini dia ya, Masya Allah, ini otak besar, ini otak kecil, ya. Bapak Ibu guru, ayah bunda, ini Allah mendesain otak manusia ini digulung, bagaikan kabel digulung nih. Kenapa? Karena ini ya kabel-kabel di dalam otak manusia itu panjang sekali, ya, panjang sekali. Mau tahu panjangnya seberapa? Kata ahli anatomi, kalau kabel-kabel di otak manusia Allah desain lurus panjang, itu bisa sepanjang Jakarta Bali lewat Tuban. Panjang banget, pulang pergi, ya Allah. Untung digulung sedemikian rupa. Dan dalam satu gulungan ini bukan satu kabel, ini jutaan kabel di sini, puluhan juta kabel di sini. Nah ini yang perlu kita mulai pelan-pelan. Oh iya ya, otak ini luar biasa. Makanya mengapa pendekatan parenting ini kalau sudah mulai pelan-pelan tahu tentang otak, makanya ada istilahnya neuroparenting. Ya, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak itu jauh lebih membuat kita bijaksana. Ya. Baik, nah dari otak keluar sistem saraf. Kemana Bu Aisyah? Ke tulang belakang. Ini serabut-serabut saraf yang berkumpul. Seluruh tulang belakang. Ya. Ini sering disebut sumsum tulang. Nah, dari tulang belakang keluar juga kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh. Ya, jalan ke seluruh tubuh, ke ujung jari kaki, tangan, kemudian juga seluruh ya organ-organ di dalaman, ya, sistem pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan, ya, persistem urin, sistem reproduksi dan sebagainya. Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, nah, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ini analoginya nih, tapi memang begitu. Jadi di dalam sistem saraf ini kerja listrik. Dia jalan listrik di dalam saraf ini. Oke? Nah, kenapa tadi Bu Aisyah bilang harus belajar tentang otak pria wanita, harus belajar juga watak. Ya, ada juga harusnya belajarnya bakat, itu jadi lebih lengkap lagi ya. Harus belajar juga tentang bahasa kasih mereka, bahasa cinta mereka. Harus belajar juga gaya belajarnya mereka itu. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan semua itu programnya ada di otak. Dan program ini akan jalan di badan lewat sistem saraf tadi. Ya. Seorang anak yang wataknya ekstrovert misalnya, watak itu ada di sekitar lobus parietalis. Ekstrovert itu adalah watak yang hasrat gembira dan mengatur, dia ada dua. Dan ciri khasnya dia selalu ya ingin keluar rumah, ingin ketemu orang baru. Kok bisa begitu? Karena watak yang di otak kasih pesan ke bawah gitu. Keluar, ketemu orang baru. Makanya ini badan kepengen banget ketemu orang baru. Disinilah anak-anak yang wataknya ekstrovert ini sudah mulai bosan dengan pelajaran PJJ yang berlangsung lama. Kenapa? Karena watak ekstrovert memang lebih kuat atau lebih power kalau dia belajar dan bekerja dalam tim atau bersama temannya. Ya. Tapi kalau introvert, karena di otaknya bilang ya, kamu lebih enak belajar sendiri, lebih power kamu belajar sendiri. Maka dia bilang di sini, belajar sendiri. Nah, anak-anak introvert ini yang menyenangi pelajaran jarak jauh seperti ini. Ya. Karena memang ada program di otaknya, ada perintah di otaknya. Seperti itu. Dan ini banyak sekali fitur-fitur atau program-program yang Allah ya buat di dalam otak manusia, di dalam otak setiap orang, setiap anak. Dan nanti dia termanifest atau dia terlihat dalam bentuk perilaku karena pesan ini jalan. Bu Aisyah, tapi kan kalau kita ajarkan dia, kasih dia peraturan-peraturan, ajarkan tentang ilmu, ajarkan tentang disiplin, segala macam ini gitu ya. Itu di mana letaknya nanti Bu Aisyah? Itu di otak yang depan. Masuknya lewat mana? Masuk lewat telinga, lewat mata, ya, lewat sentuhan, lewat pengecapan, lewat mulut juga, lewat penghiduan juga, masuk dia, lewat sistem saraf juga masuk ke otak bagian depan. Nah, kalau buang sampah di tempat sampah ya nak, diajarkan kan, anak itu dengar kan, maka pesan itu jalan, masuk dia di depan ini lobus frontalis. Bagus lagi, dia melihat orang tuanya selalu kasih contoh ya bahwa kalau buang sampah ke tempat sampah, maka pesan yang dilihat ditangkap oleh kedua mata anak, pesan itu juga jalan dan membawa pesan itu masuk ke dalam lobus frontalis. Seperti itu. Ya.
Itulah makanya dalam pendidikan itu bukan hanya kita nyuruh dia terus atau memberikan instruksi terus lewat telinganya, tapi anak harus melihat. Ya. Udah waktunya pegang gadget, udah sini simpan semua gadgetnya sama bunda, misalnya gitu ya. Tapi anaknya masih lihat bundanya juga pegang gadget. Itu nyebelin loh. Kalau bunda bikin peraturan gadget kumpul juga gadgetnya. Biar sama-sama ngerasa. Dan sama-sama akhirnya karena semuanya nggak ada gadget, akhirnya bisa berinteraksi sama-sama. Gitu dong. Oke, kenapa? Karena itu tadi. Ya, orang tua panutan atau role modeling pada anak. Ya, jadi kita nggak boleh asal ngomong. Ini dia harus lihat gitu. Ayo sholat. Anaknya udah siap-siap sholat, ibunya masih pegang gadget. Itu pesan yang masuk di telinga akan hilang, akan terdelete dengan pesan yang ditangkap oleh mata. Ya. Apalagi kalau anak itu gaya belajarnya adalah visual. Kalau dia anak belajarnya gaya belajarnya auditori, sistem saraf telinganya memang lebih kuat. Kita kasih tahu, bisa kasih pendengaran, ya, kita kasih input lewat telinganya, dia bisa cepat. Tapi kalau dia gayanya adalah visual, waduh, matanya lebih kuat itu. Mendelete. Oke, dia simpan itu nanti gadgetnya sama bundanya, tapi kejengkelannya luar biasa. Makanya bunda, ayah atau bunda lah ya, pokoknya terutama bunda ya. Kalau memang mau bikin peraturan dan malam, ya sudah sama-sama juga tidak pegang gadget. Kalau bisa kayak gitu, baru anak mau rela juga. Oke, gitu dong. Ya, sip. Nah, memberikan label pada anak akan membentuk citra diri pada anak. Kamu nih pemalas nih, kamu penakut ini, ya pembohong. Pokoknya pakai awalan pe. Nah, itu kita menyerang pelakunya itu. Ya. Mungkin dia malas perilakunya, ya. Kok kamu malas, nak? Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kau pemalas, itu berarti yang diserang pelakunya. Dan kalau kita bilang kamu pemalas, anak ngomong berkali-kali. Dia dengar lewat telinganya, dia lihat mata ibunya dengan waktu bilang pemalas, ibunya berang, ya. Dan dia ulang-ulang. Itulah makanya membentuk citra diri pada anak. Kita label dia. Hati-hati. Ya. Susah banget Mbak Isa. Itu anak susah banget. Udah saya kasih tahu main gadgetnya cuma segini aja. Ibu bilang terus susah banget. Susah betul loh Bu. Kan dia nggak dengar Bu Isa. Siapa bilang? Dia dengar. Gimana caranya kan dia nggak ada. Bisa. Lewat apa? Omongan ibu. Ya. Pikiran ibu. Perasaan ibu. Itu dibawa oleh vibrasi gelombang energi. Dan dia sampai. Oke, ya ini ya hati-hati cap label nih. Ini saya wanti-wanti untuk ya melabel anak kita. Ya, kalau misalnya ibu cuma dalam hati ya, kok anak saya malas ya, itu masih mendingan tuh. Ya, kok anak saya malas ya, kenapa ya? Terus langsung kita ingat, ya astagfirullahaladzim. Tolong omongan dalam hati itu juga tidak diulang-ulang. Kenapa? Karena dia bisa jalan juga. Ya. Kok anak saya asal bunyi kalau ngomong ya udah ngomong aja gitu terus ya astagfirullahaladzim ya, insya Allah dia memang begitu wataknya, dia penggembira, makanya kalau ngomong dia langsung ngomong dulu, abis ngomong baru dipikirin. Ada anak yang begitu, ada anak dipikirin dulu baru diomongin. Nah itu watak itu. Oke? Nah ini dia, hati-hati label ya. Baik, kemudian ada konsep namanya teguran 1 menit ya, dan ini saya pakai nih. Maksudnya apa Bu Aisyah? Kalau ada kekhilafan, kekeliruan, negur tapi 1 menit aja. Bunda, bisakah menegur 1 menit? Biasanya kita panjang kalau negur. Dan biasanya juga ya yang lalu-lalu kita ulang lagi terus. Hati-hati, masuk di telinga anak, masuk ke dalam otak anak, kemudian pesan itu jalan ke sistem saraf anak, maka anak akan terus melakukan kesalahan tersebut. Ya. Belum lagi telinganya, dia lihat ibunya juga berang mukanya, ya kayaknya penuh kebencian pada dia. Hati-hati, dia akan membentuk sebuah memori, ya. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena di dalam otak juga ada otak emosi. Semua pesan yang masuk di telinga, di mata, dirasakan lewat mulut, badan itu akan masuk, ya dia lewati dulu otak emosi, baru terekam di situ, ya. Maka akan membentuk sebuah rekaman. Sering ada istilahnya sekarang inner child. Ya, memori inner child, masa kecil. Dan anak pada masa kecil, ya otak bijaksananya belum nyala, belum on.
Critical faktornya belum on. Sehingga kalau ibunya bilang ya kamu nih selalu bantah mama, maka dia akan selalu bantah mama. Dia masuk memorinya di situ. Ya. Belum bisa anak-anak, oh bapakku itu, ibuku itu kalau lagi marah kayak gitu, itu sebetulnya dia sayang sama aku. Belum bisa. Belum bisa. Otak bijaksana, otak depan ilmunya ini belum banyak. Ya kalau kita segede gini baru tuh. Ingat-ingat lagi masa lalu, oh ibuku cubit aku itu karena waktu itu aku nakal. Sekarang baru mikir. Tapi waktu kecil, ya semua informasi yang dari telinga, apa yang dia lihat lewat mata juga, itu terekam. Dan itu bahaya, itu membentuk memori. Apa yang terjadi? Bikin pembentuk citra diri. Dan akhirnya anak yang tadinya sebetulnya berpotensi untuk pintar, untuk cerdas, ya, nah itu jadi ya memorinya terlalu banyak lukanya, terlalu banyak ya kesedihannya, terlalu banyak pengabaiannya oleh orang tua. Ya, kok sebentar banget Bu Aisyah 1 menit? Ini 1 menit juga dibagi Bunda. Setengah menit menegur perilaku ya, dan setengah menit memuji perilaku sebelumnya. Oke? Hari ini ibu janjian kan sudah bilang sama anak kalau main game saya 2 jam aja misalnya. Oke? Terus udah 2 jam lebih dia belum juga menyerahkan gadgetnya pada ibunya karena mungkin 1 terlalu asik bisa juga, kedua permainan itu dia belum selesaikan. Oke? Dia belum selesaikan. Ya. Karena anak juga harus diajarkan bagaimana menyelesaikan sebuah problem, walaupun itu dalam permainan. Dia belum selesai problemnya, belum selesai dia bagaimana menyelesaikan problemnya, dan kita marahin, maka itulah akan menjadi anak yang setiap ada masalah dia nggak bisa selesaikan problemnya. Terus kita tegurnya udah panjang lebar. Harusnya tegur aja setengah menit. Ya, nah, ya kan janji mainnya sudah 2 jam, udah jam segini ya, tegur setengah menit aja itu. Ya. Kalau setengah menit lagi memuji perilaku yang sebelumnya. Karena kemarin kamu cuma 2 jam, ya sudah serahkan ke bunda, serahkan ke ibu, serahkan ke Umi. Habis itu beri kesempatan anak untuk jawab dulu. Iya bun sebentar. Ini aku sebentar lagi aku minta waktu 1 menit misalnya gitu. Aku minta waktu 10 menit misalnya gitu ya. Untuk selesaikan ini ada problem bun misalnya. Atau ini ada masalah nih. Aku belum selesai mainan aku. Oh, oke. 10 menit ya. Udah kasih ya. Nah, gitu caranya. Anak belajar problem solving itu dari permainan. Masa dari kehidupan yang nyata kan nggak mungkin. Apalagi sekarang. Lagi pandemi, mana boleh kita keluar. Ya. Dulu mungkin problem solving itu bisa dilakukan kalau anak berantem di sekolah gitu kan. Kemudian gurunya, ya, ayo, siapa yang tadi duluan? Kenapa ini? Ayo apa? Itu bisa. Sekarang gimana? Ya, makanya lewat permainan. Permainan itu kan banyak strategi. Harus bikin gini, harus begini. Kamu kalau bisa loncat ke sini, berarti kamu ya 3 kali loncat nggak sanggup. Oh, yang ke-4 kali loncat. Ya, permainan banyak itu. Kalau perlu dampingi mainnya. Main apa dong? Ibu ajarin dong, bunda ajarin dong. Kan gitu. Ya, jadi sekali lagi ya ini juga sudah diriset oleh para ahli. Kalau menegur itu 1 menit, setengah menit menegur perilakunya saat itu, setengah menit adalah memuji perilaku sebelumnya. Supaya anak apa? Supaya anak merasa oh iya ya, saya sebetulnya anak baik. Hanya hari ini karena situasi kondisi maka saya ya agak lalai sedikit, misalnya gitu. Ya, oke. Nah ini saya kasih dulu jeda supaya masuk nih teguran 1 menit ini. Oke. Baik, kemudian kita harus juga kenal dia punya watak, dia punya bakat. Ya, ini jelas sekali dalam Quran Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Kadang kita merasa ya watak kita si ibu ini lebih bagus daripada watak anak-anaknya. Ya, itu nggak boleh begitu. Karena di sini ya Allah berfirman, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya apa? Kita harus menghargai watak anak-anak. Watak anak pertama, watak anak kedua, bakatnya anak pertama, bakat anak kedua, bahkan juga pasangan kita. Bahkan watak diri kita sendiri. Banyak di antara kita suka mengeluh tentang watak kita. Harusnya saya jangan kayak gini dong wataknya, enaknya kayak dia. Nah itu hati-hati. Ya, saya sering sampaikan kepada diri saya, pada anak-anak juga, nak terima dulu watakmu nak. Ya,
bikin ijab kabul dengan watakmu, ya. Ya Allah, saya terima watakku ya Allah, seorang yang damai ya Allah, hasrat yang damai dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ya. Dengan segala ketakwaan dan kefasikannya. Gitu, karena memang di surat Asy-Syams ya, ayat 8 dikatakan Allah mengilhami sebuah jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya, oleh para ilmuwan itu dia artikannya ya kelemahan dan kekuatan. Terima aja dulu. Karena otak ini kalau diterima, dia senang. Sama kita juga menerima, ya Allah, anakku yang pertama, wataknya selalu hasrat gembira, ya Allah. Saya terima dia, ya Allah, dengan watak yang Engkau berikan, ya Allah. Dengan segala kekuatan dan kelemahannya, ya Allah. Sehingga kalau anak pertama saya bikin lelucon, bikin sesuatu kelemahan, saya sampai senyum aja. Sekarang sudah terima. Tapi bukan dibiarkan. Tetap kalau ada kehilafan, saya tegur. Dengan apa? Teguran 1 menit. Ya Allah Bu Isa ini masih pengen negur, masih belum puas. Kalau kita kayak gitu itu bahaya nanti. Kenapa? Anak luka, anak terabaikan, ya. Maka dia mempunyai memori inner child yang buruk, nanti bahaya. Oke? Ya, sip. Sekarang bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Apa sih itu Bu Aisyah? Ya. Cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Ternyata banyak orang tua bilang, saya sayang sama anak saya. Tapi nanti anaknya ditanya, kamu rasa nggak bapak ibumu sayang sama kamu? Enggak. Kenapa? Karena pengungkapan rasa kasih sayang dan rasa cintanya diterima anak berbeda. Ya. Jadi ternyata bahasa kasih sayang, bahasa mawaddah warahmah atau bahasa cinta itu berbeda-beda. Antara si ibu dengan si bapak beda, bapak ke ibu beda. Ibu ke anak pertama beda-beda itu. Masa sih beda bos? Iya. Ini risetnya juga tahunan ini, ya. Dan dalam Islam itu jelas di Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum ya wa alwanikum. Nah ini bahasa dan kulit masing-masing. Inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Ya, jadi bahwa ya ini memang sebuah tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu memang berbeda. Berbeda apa? Berbeda bahasa, ya, dan berbeda warna kulit, berlainan-lainan bahasamu. Nah, ini masih banyak sebelumnya, termasuk saya sebelum melihat sebuah penelitian tentang bahasa kasih sayang, kita hanya menganggap bahwa bahasa berbeda itu antar negara. Ya, ternyata enggak. Itu saking detailnya juga termasuk bahasa tubuh. Istilahnya body language itu beda. Termasuk juga ternyata terungkap lagi bahasa mawaddah warahmah itu beda. Ya. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau memang kita mau tahu ya sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah selain menciptakan langit bumi dan berlainan bahasa, memang harus tahu, harus belajar memang. Ya, nah inilah yang basic daripada kita mempelajari bahasa, terutama saat ini bahasa kasih. Satu saat mungkin kita belajar tentang body language, bahasa tubuh, ya, bagaimana bahasa tubuh orang yang menolak setiap apa yang dikasih tahu, bagaimana bahasa tubuh orang yang menerima, itu juga basicnya Ar-Rum ayat 22. Ya, baik, berikutnya ya. Nah, di dalam otak juga ada namanya batang otak, ini dia. Di daerah tengkuk itu, di belakangnya batang otak itu otak kecil. Ya. Batang otak ini salah satu kerjanya apabila dia tegang, dia akan mempunyai respon fight or flight, serang atau kabur. Ya. Allah menciptakan batang otak ini untuk melindungi manusia dari serangan luar. Kalau lagi jalan-jalan keluar, tiba-tiba ada rampok, ada copet, maka batang otak yang bekerja, otak lain nggak bekerja, batang otak bekerja, sehingga tubuh fight or flight. Tiba-tiba, walaupun misalnya itu pencopetnya besar, tiba-tiba kita punya kekuatan tonjok dia, kita fight dia, atau kita lari kabur. Bahkan, ya misalnya ada anjing kejar kita, tiba-tiba kita bisa lari, kita loncat tembok yang tinggi banget. Dan kalau itu pada saat kita normatif itu nggak bisa. Ini batang otak yang bekerja, dia besar ini, power. Otak yang lain nggak bekerja dulu, Allah kasih seperti ini. Nah, tapi pada saat pandemi seperti ini. Ya, bukan di luar rumah batang otak bekerja. Pas kita di dalam rumah, ini batang otak juga bekerja. Ya, jadi kaku, jadi tegang. Kenapa?
kita khawatir virus ini kan masuk ke dalam rumah. Ya. Dan ternyata juga anak-anak, banyak sekali anak-anak kalau bertemu bapak ibunya, batang otaknya tegang. Maka dia selalu kepengen juga fight or flight. Dia bantah orang tuanya, atau dia kabur, dia malas, sudah kunci kamar. Itu berarti batang otak yang tegang. Batang otak ini sering diistilahkan otak reptil. Ya, sifat reptil kita ada di sini, sifat ular, sifat buaya ada. Ya, kita kalau ketemu ular itu nggak marah. Ular itu kalau kita terlalu dekat, dia fight. Kalau agak jauh dia lari, kan gitu. Oke? Batang otak ini bisa dirilekskan dengan cara, salah satu cara yang efektif adalah menggunakan bahasa cinta yang sesuai otak anak itu. Kemudian dalam otak juga ada bagian otak namanya kelenjar pituitary. Di sini tempat hormon bahagia dan hormon cinta. Sini ada. Ada berapa jenis itu ya tentang hormon bahagia dan cinta. Ada istilahnya dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Ya, mungkin nggak usah dihafal ya Bun. Ya, kita asal tahu aja bahwa di otak kita, ya kalau mau tahu tempatnya apa, di pertemuan dua alis, coba ayah bunda, bapak ibu ya, pegang pertemuan dua alis. Ya, tadi kalau Bu Vidya minta pegang sudut bibir, ini pertemuan dua alis. Pertemuan dua alis agak naik ke atas, itu kalau dibor ke dalam pertemuan dua alis, itu ada kelenjar pituitary. Di situ tempatnya hormon bahagia dan cinta. Makanya kalau kita sakit kepala, tanpa terasa kita ginikan kepala kita pijat-pijat supaya apa? Supaya hormon bahagianya keluar. Hormon endorfin, hormon rasa nyaman keluar, atau hormon penghilang rasa sakit keluar. Makanya kita suka banget pijat-pijat sini. Ya. Nah, dan hormon bahagia juga bisa keluar dengan apa itu tadi, tersenyum. Ya, seperti tadi Bu Vidya sampaikan, kita suruh senyum, tarik kanan kiri bibir 1 sentika 2 sentika. Tahan 7 detik harusnya tadi, tahan minimal 7 detik. Nanti hormon akan jalan, dia keluar dari tempatnya ini, ya, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa, dan dia jalan ke seluruh tubuh. Dan makanya badan ini dia rasanya senang, sangat nyaman. Oke? Ya. Banyak cara sekali hormon bahagia bisa keluar, namun kaitan hormon bahagia dengan batang otak saat ini, saya katakan saat ini, dalam pendekatan neuroparenting adalah dengan tahu bahasa cinta atau bahasa kasih masing-masing anak. Oke?